Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari lebih sungguh lagi. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat, kau ambil seluruh hidupku di altarmu. Sekali lagi katakan, ku buka untuk jamahanmu, di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Katakan, kau ambil alih, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Sekali lagi katakan, kau ambil alih, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, menyembah. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling mulia buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hosana bagimu, Yesus Tuhan, kau layak terima sembah kami. Mereka setiap pengagunganmu siang hari di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, buat pengorbananmu di hidup kami. Kami siap dibentuk, oh Yesus. Kami siap dibentuk Tuhan, kami siap dibentuk Tuhan, kami siap dibentuk. Sama-sama katakan dari Bapak. Kau berfirman dan sembuhkan, kau bersabda dan selamatkan. Ini kami percaya suara hari ini tuh. Tiada yang mustahil. Ini yang kami taruh di hati kami Tuhan. Yesusku percaya. Sekali lagi katakan, kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda. Ini yang kami percaya di hidup kami Tuhan. Tiada yang mustahil bagi, sama-sama serukan katakan, Yesusku percaya. Katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Yesusku percaya. Katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Yesusku percaya. Dengan tepuk tangan saudara-saudara yang paling mulia buat Tuhan Yesus Kristus. Ini jadi mempercaya kami sore hari ini Tuhan, bahwa ketika kau berfirman, kau bersabda, kami percaya, kami dikuatkan,
kami disembuhkan, kami dipulihkan. Dan sore hari ini Tuhan Yesus, kami datang di tengah cuaca yang kurang bersahabat, tapi kami boleh datang beribadah, memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Dan sore hari ini Tuhan Yesus, kami butuh firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Taruh perkataan-Mu di atas perkataanku. Taruh isi hati-Mu dalam isi hatiku. Karena bukan perkataan manusia yang mereka dengar, tapi perkataan daripada Kristus yang kami percaya akan membawa kemenangan, akan membawa pemulihan, yang akan memberikan pelepasan bagi kehidupan setiap kami. Doa hamba, siapapun yang sore hari ini datang dengan pergumulan, sakit penyakit, dan setiap permasalahan terjadi, pulang mereka terima kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Roh Kudus ambil alih jalannya pemberitaan firman dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan setiap jalannya pemberitaan firman ke dalam satu nama, yang dimana dalam nama ini Engkau berkata apapun yang peminta, apapun yang kami doakan, Kau dengar, Kau pasti jawab. Oleh sebab itu kami alaskan doa ini hanya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap dengar firman Tuhan dengan bangga, dengan satu suara kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, ada shalom. Ada shalom. Puji Tuhan. Aduh, ini sore sekali. Haleluya. Saya mau ngeluarin sesuatu dari kantong saya yang pasti bukan kantong Doraemon, Saudara. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Masih ada duit? Ini tanggal-tanggal krusial. Iya, biasa kalau minggu pertama, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Oktober minggu kelima, nyanyinya kau sahabatku, kau saudaraku, pinjem dong uang. Biasanya begitu. Tapi saya percaya di tempat ini gak ada amin. Semuanya ada di Zimbabwe. Tahu Zimbabwe Saudara? Pancoran, Mampang Perapatan sampingnya Saudara. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Yang ada di online, saya menyapa juga shalom. Ini ada Zoom juga ya, Pak Pasarari ya. Ada juga Zoom-nya? Ada ya, yang di online juga. Ya, saya menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan YouTube dan yang ada di tempat ini. Ada shalom bagi kita semua. Pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang jangan berlebihan. Katakan amin. Gak ada orang di sini. Kalau sudah sayang jangan berlebihan. Katakan amin. Iyalah, karena saya sudah punya istri, Saudara. Istri saya ada di sini pakai baju hijau, boleh berdiri Ibu. Nah, ini istri saya. Puji nama Tuhan, saya perkenalan dulu ya. Nama saya Pastor Stefano Rumbayan, asli saya dari Jakarta, fam saya fam Manado, mama saya orang Batak. Jadi saya perpaduan Batman, Batak Manado, bukan kelelawar Saudara ya. Saya bukan keturunan kelelawar, nanti dikira, bapak kelelawar, bukan. Kalau kelelawar segede saya bingung ibunya gimana. Ya, saya keturunan Batak Manado. Mama saya sudah dipanggil Tuhan tahun 2020 ya. 2021. Dan saya sudah berkeluarga. Saya melayani bersama dengan Pastor Ari sama-sama satu sinode di JKI. Saya di Depok, JKI Kana Family. Dan saya bersama hari ini datang dengan tim-tim saya yang gemuk-gemuk semua. Ya. Ini yang depan barisan-barisan, bukan barisan sakit hati bukan Saudara. Ya ini barisan-barisan banyak makan Saudara. Ini ada Evangelis Geral, boleh berdiri Pak Geral. Ya, ini ada tim saya, Evangelis Geral. Sampingnya ada Ibu Elisna, tim saya juga. Dan juga di sini ada Pak Giri dan juga Ibu Cynthia. Senang hari ini bisa menjadi bagian di JKI His Grace Church. Saya mengucap syukur. Terima kasih untuk hambanya Pastor Ari Lute, beserta juga senior pastor di tempat ini, Pastor Luki Lau, yang sudah mempercayakan saya untuk sama-sama menjadi bagian dan membagikan firman tempat ini. Saudara semua diberkati Tuhan? Semua diberkati Tuhan? Sepi sekali. Semua diberkati Tuhan?
Nah, begitu dong. Orang Manado tuh harus semangat. Ini Manado semua apa? Campuran. Tadi Bung Ari bilang semua kawanua katanya. Rata-rata. Gak apa-apa. Kita semua baku dapa, baku saudara. Yang penting tidak baku hantam. Amin. Tapanuli, Horas. Wih, Horas semua ini. Gak ada Horas buah. Gak ada beras, makan gak apa. Gak, bohong itu. Sampai saat hari ini saya gak ada beras tetap makan nasi saudara. Puji nama Tuhan. Hari ini semua bawa Alkitab. Alkitab. Memang orang, saya tadi pagi pelayanan juga di Bekasi. Oh, di sini orang Batak semua. Saya bilang, emang inang bawa Alkitab? Gak ada. Saya tanya, emang orang Kristen tuh kebiasaan. Kalau mati Alkitab gede-gede di samping kanan kiri. Kalau perlu salib dibawa di sini. Giliran Alkitab ketinggalan, dia bilang satu, Tuhan tahu isi saya, isi hati saya. Daripada saya terlambat ke gereja, mending saya tetap jalan ke gereja Tuhan. Tapi kalau handphone, mau kata gereja tinggal 15 menit, dia putar balik. Dia ambil itu handphone. Karena kenapa? Karena dia takut bisnisnya kehilangan proyek. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Iya. Hari ini, tapi enggak apa-apa. Dosa kalian diampuni kok. Saya tetap yakin kalian enggak bawa Alkitab pun kita tetap masuk surga. Amin. Amin. Siapa yang percaya hari ini kita pasti terima masuk surga? Ya, ada pesan sponsor. Harus geser ke tengah. Biar saya kelihatan gantengnya katanya. Oke. Yang di online boleh lihat ini. Kalau saya kelihatan agak gemuk, tolong dijauhkan ke komputernya ya. Jangan jauhkan kamera, komputernya aja jauhin. Ya. Puji nama Tuhan. Ya, kita akan belajar satu tema hari ini. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Keluaran 33 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Jadi Pastor Ari saya boleh minta tolong minta mic aja kalau enggak biar dibaca sama Pak Giri atau siapa? Ya. Ya, siapa yang bisa baca? Ya. Bu Loli ya? Ya, oke. Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai dengan 15. Yang sudah di sana boleh katakan amin atau ada di layar monitor tersedia. Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai 15. Nanti Bu Loli tolong bantu di ayat 1 sampai 5 saja. Nanti 12 sampai 15, 12, lalu lengkap ke 12, 13, 14, 15 kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Ya, yang sudah di sana katakan amin. Yang bingung lihat aja di layar sebesar ini no. Oke, silakan Bu Luli. Demikianlah firman Tuhan, Keluaran 33 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Ya, terus aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ayat 4. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Ya, ayat 12 Bu. Ayat 12, lompat ke ayat 12. Ayat 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Selanjutnya sampai ayat 15. Ayat 13. Ayat 13. Sebentar Mas.
Maka sekarang, ayat 13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat 14, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat 15, Tiga sama-sama yuk. 3, 2, iya. berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan. Nggak boleh geser, harus sini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang yang namanya penyertaan Tuhan. Apa saudara? Sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu sama jemaat Tuhan tempat ini. Siapa yang di dalam hidupnya meyakini bahwa kita disertai Tuhan? Angkat tangan. Siapa ya? Semua merasa disertai Tuhan? Atau ada yang bilang gini, Pak, kayaknya Pak, waktu kemarin pandemi Tuhan lupa Pak sama saya Pak. Saya dilongkap Pak kayaknya Pak. 2020, 2021 Tuhan datang lagi nyertain saya Pak. Ada yang kayak gitu? Ada yang ngerasa kayak gitu? Ada? Enggak, saya percaya Tuhan enggak pernah pilih-pilih, enggak pernah longkap-longkap menyertai kita. Katakan amin. Tuhan selalu menyertai kita setiap saat, setiap detik dalam hidup setiap kita. Katakan sama saya, Tuhan bersama dengan saya. Ya, kita lihat satu kisah di mana Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Kita tahu bangsa Israel ini bukan bangsa yang mudah untuk diajak kerjasama, betul apa enggak? Ini firman Tuhan katakan dia bangsa yang apa? Tegar, tengkuk. Masalahnya bangsa Israel cuma satu, apa saudara? Apa? Perut. Apa? Masalahnya cuma perut, lapar dan haus. Dalam perjalanan masalahnya itu aja, betul apa enggak? Masalahnya itu aja. Tapi kita lihat di dalam perjalanannya, Musa membawa bangsa yang tegar tengkuk itu keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Walaupun tidak sampai Musa membawa ke sana, tapi dalam perjalanannya kita lihat penyertaan Tuhan dalam perjalanan Musa luar biasa. Betul apa enggak? Ada yang tahu apa aja? Nanti kalau yang benar jawabannya dikasih makan sama Bung Ari. Ada yang tahu? Ayo. Apa aja penyertaan Tuhan dalam perjalanan Musa? Tiang awan, tiang api. Bukan tiang listrik ya saudara ya. Tiang awan, tiang api. Apa lagi? Apa lagi? Roti mana? Apa lagi? Yang terkenal apa? Laut terbelah. Ada yang di sini pernah membelah laut? Atau kalau ada banjir nih, terus ada tongkat, hai banjir, terbelahlah engkau. Yang ada banjir yang terbelah, apa kita yang terbelah otaknya? Ya kita gak bakal bisa, saudara. Itu bukti penyertaan Tuhan terhadap Musa. Bahkan apa lagi? Air di sumur marah. Ada yang sudah baca kisah ini? Di sumur marah ketika bangsa Israel bersungut-sungut karena tidak ada air. Lalu Musa berkata sama Tuhan bilang, apa yang tanganmu? Tongkat, lemparkan tongkatmu, maka air itu bisa diminum. Betul apa enggak? Iya. Hari ini kita lihat penyertaan Tuhan dalam perjalanan Musa seperti itu. Mungkin hari ini penyertaan Tuhan sama setiap kita mungkin seperti itu. Cuman mungkin terlihatnya enggak seperti belah laut. Tapi ingat, masalahmu Tuhan belah. Katakan amin. Masalahmu Tuhan belah, saudara. Hari ini sekarang saya mau tanya, Pastor Ari, mohon maaf, usia
Sudah berapa lama? Di bawah 40 tahun. Dalam perjalanan. Ada nggak 1 tahun tiba-tiba Tuhan lupa sama Pastor Ari? Gak ada. Selalu penyertaan Tuhan tiap tahun berbeda-beda. Betul apa enggak, Pastor? Betul kan? Itulah Tuhan kita yang selalu menyertai setiap kita. Cuman masalahnya yang sering terjadi sehingga akhirnya kita gak bisa merasakan penyertaan Tuhan sampai akhir hidup kita. Yaitu permasalahan di dalam diri kita sendiri. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul. Kadang kita akhirnya kita merasa kok penyertaan Tuhan nggak ada sampai akhir hidup saya ya. Kok kayaknya Tuhan menyertai saya cuma sampai sini. Sebenarnya bukan salahnya Tuhan. Tapi salah siapa? Salah kita. Hari ini kita akan belajar. Bagaimana agar kita bisa merasakan yang namanya penyertaan Tuhan sampai akhir hidup kita. Yang siap diberkati, lambaikan tanganmu. Bila kiri kanannya, siap-siap kita diberkati. Colek lagi kirinya, lu juga gitu. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang pertama, kita buka ayatnya. Amos pasal 3, ayat yang ketiga. Karena satu ayat saya minta kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Biar yang di online mendengar bahwa di tempat ini ada jutaan orang. Amin. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, iya. Berjalankah? Sekali lagi 3, 2, iya. Berjalankah? Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ini perkataan seorang Nabi Amos yang dulunya kalau Bapak Ibu Saudara pelajari di perikop awal di kitab Amos yang pertama. Itu Amos adalah seorang penggembala. Dan pada Amos pasal 3, Nabi Amos disuruh menjadi penyambung lidah Allah. Apa sih Pak kaitannya dengan penyertaan Tuhan? Kaitannya satu. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Hari ini saudara, poin saya yang pertama. Saya mau mengingatkan sebagai hamba Allah kepada Bapak Ibu Saudara. Bahwa ketika engkau dan aku ingin disertai Tuhan di dalam hidup ini, hal yang pertama harus kita lakukan. Kita harus janjian sama Tuhan. Apa saudara? Janjian sama Tuhan. Pernah lihat dalam satu kendaraan naik mobil atau Pastor Ari dah. Pastor Ari naik mobil sama istri nyetirnya berdua. Pernah gak? Iya, istri pegang setir kanan. Pastor Ari pegang yang kiri. Kira-kira kecelakaan gak tuh kayak gitu? Pasti kecelakaan. Makanya kita harus janjian. Betul apa enggak? Betul apa tidak? Kita harus janjian. Begitupun dalam hidup ini. Ketika engkau dan aku mau Tuhan sertai, izinkan Tuhan yang berperkara, izinkan Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Katakan amin. Banyakan kita mau Tuhan tolong kita, tapi maunya caranya kita. Betul apa enggak? Betul apa tidak? Tuhan, masalahku tinggal dikit lagi loh Tuhan, Tuhan tolong. Kalau nggak tolong jangan harap besok saya ke gereja lagi. Di siapa Anda? Siapa yang sering doa kayak gitu? Itu doa teroris. Ancam Tuhan. Loh, benar. Belajar janjian sama Musa. Sama Tuhan. Musa sih. Sama Tuhan. Lihat Musa. Di dalam Keluaran 3, Keluaran 4, ketika Tuhan Allah berkata kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, apa yang dilakukan Musa? Musa bilang begitu, Tuhan kenapa aku gagap loh. Aku gak bisa apa-apa loh, betul apa enggak? Dia bilang gitu loh Musa. Tapi dia belajar untuk janjian sama Tuhan. Dan Tuhan bilang siapa pencipta lidah? Siapa yang kasih kamu ini?
Ada aku. Apa yang kamu takut? Akhirnya Musa ketika dia udah janjian sama Tuhan, dia sepakat. Makanya di ayat 15 tadi, Keluaran 33 ayat 15, katakan apa? Kalau engkau sendiri yang tidak membimbing, kalau kau yang tidak membimbing kami, jangan suruh kami jalan. Bila engkau tak besertaku. Apa katanya? Ku tak mau. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam nyatakan Tuhan kemuliaan dan apa? Berjalan. Beda sama kita. Tuhan gak jalan, gue yang jalan. Betul gak? Setiap ada masalah, Tuhan tolong gak? Kalau gak tolong, gue cari pertolongan lain. Betul apa enggak, saudara? Kita minta Tuhan sertai kita. Tapi kita maksa Tuhan untuk nolong kita dengan maunya kita. Tuhan bukan kacung. Sekali lagi saya katakan, Tuhan bukan kacung kita, bukan suruhan kita. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya, katakan amin. Percayalah, gak ada kata terlambat buat Tuhan. Kalau Tuhan sertai, sekalipun masalahmu tinggal 5 menit lagi, Tuhan sanggup mengubah apa yang mustahil menjadi mungkin di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Iya. Bu, Pak. Saya selalu bilang sama jemaat Tuhan. Kalau kau gagal, kalau kau tiba-tiba bisnismu bangkrut, kalau tiba-tiba bisnismu gagal tengah jalan, jangan marah sama Tuhan. Cek lagi. Apakah ketika kau mau buka bisnis, ketika kau memulai sesuatu, kau tanya dulu sama Tuhan. Kau mau janjian dulu sama Tuhan. Atau jangan-jangan selama ini kau memaksa agar kehendakmu jadi di dalam hidup ini. Bukan kehendaknya Tuhan. Makanya gak heran kalau banyak orang yang akhirnya kecewa sama Tuhan. Karena apa? Dia gak janjian sama Tuhan. Giliran dia bangkrut, dia jatuh, yang disalahin siapa? Tuhan. Padahal siapa yang bikin? Diri sendiri. Marilah sebagai hamba Allah saya kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara. Susahnya apa sih kita janjian sama Tuhan? Musa, setiap ada masalah dia bilang, Tuhan bagaimana nih? Tongkat. Apa kata? Taruh tanganmu ke depan. Laut terbelah. Betul apa tidak? Benar apa enggak? Tuhan, enggak ada air. Lempar tongkatmu. Jadi, bisa diminum airnya. Hari ini, kau ada masalah. Bilang sama Tuhan, Tuhan gimana masalah? Gimana Tuhan? Gimana jangan keluarnya? Jangan tiba-tiba kau punya pikiran sendiri. Ide cemerlang. Gue minta tolong sama Pastor Ari. Padahal itu enggak menyelesaikan masalah. Bahkan tidak sedikit orang mencari Tuhan yang lain. Karena apa? Karena dia ngerasa Tuhan yang gak peduli. Padahal bukan Tuhan gak peduli, tapi kita sendiri yang tidak mau janjian sama Tuhan. Belajar untuk sepakat sama Tuhan. Bilang sama saya sepakat. Iya, sepakat sama Tuhan. Kalau ada masalah, biar Tuhan yang kerja. Saya selalu bilang, di luar sana ada slogan. Apapun makanannya, minumnya. Hari ini sepakat sama Tuhan. Apapun masalahku, Tuhanlah
yang menjadi penolongku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Iya. Bilang sama Tuhan, apapun masalahku, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung, dalam lembah, tak pernah janji-Mu. Kau berfirman dan apa? Kau bersabda dan apa? Dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Sama-sama katakan dengan kencang. Yesus. Berikan tepuk tangan saudara yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar untuk janjian sama Tuhan. Percayalah ketika kita janjian sama Tuhan, ya, dengar baik. Filipi 4 ayat 13. Buka ayatnya Pak Ridwan. Udah hafal semua kah? Ya. Kita baca sama-sama dengan suara keras. 3, 2, iya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Hari ini mau semua perkara bisa kita tanggung? Mau semua perkara bisa kita selesaikan? Kunci cuma satu. Janjian sama Tuhan. Karena ketika kita janjian sama Tuhan, Tuhan akan berikan kita kemampuan untuk melewati setiap pencobaan, setiap tantangan, setiap pergumulan yang terjadi di dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Ya. Makanya saya selalu bilang, Bapak Ibu Saudara, ya, orang Kristen punya iman tuh harus beda dari yang lain. Coba Pak Sim tadi Pak. Ini orang Kristen tuh sering begini. Kalau ada masalah, nyanyi lagu-lagu dunia. Apakah salahku dan apa dosaku sampai ku begini. Berantem sama istrinya, langsung nyanyi lagi. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Anak Tuhan setiap ada masalah nanya sama Tuhan, apakah salahku dan apa dosaku. Padahal kau sendiri gak janji sama Tuhan. Lalu setiap permasalahan datang langsung bilang, aku tak sanggup lagi. Anak Tuhan nyanyi gak kayak gitu, bilang sama saya, anak Tuhan bukan nyanyi itu. Bilang kiri kananmu, anak Tuhan nyanyi bukan itu. Anak Tuhan nyanyi gini, di saat badai bergel, ku akan terbang. Katakan Bapa kau Raja, Bapa kau Raja. Ini yang harus kita katakan, ku tenang. Anak Tuhan nyanyinya harus begitu, bukan aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Dari belakang istri bilang, apa lu bilang? Pak, Bu, marilah kita jadi jemaat-jemaat yang dewasa. Jangan setiap ada masalah datang, Tuhan belum jawab, langsung kecewa sama Tuhan, langsung marah sama Tuhan. Padahal kesalahan itu kita yang buat. Padahal kita gak janjian sama Tuhan. Lalu kau marah dan kau salahkan Tuhan. Hari ini rubah. Bilang sama kiri kananmu, yuk kita berubah.
Bilang lagi samping kirinya, lu juga gitu. Iya, kita harus berubah. Kita nggak bisa kayak begitu terus. Kita harus membawa janjian sama Tuhan. Pernah lihat ada suami istri, orang yang mau menikah terus tiba-tiba yang mau lakinya aja, perempuannya nggak mau? Ada? Ada pernah lihat? Atau tiba-tiba di tengah jalan di mall ketemu cewek yang belum nikah, nikah yuk sama saya. Pernah kayak gitu? Makanya butuh yang namanya janjian. Ketika kita janjian, kita akan melangkah bersama-sama dalam satu tujuan. Dan kita akan berada di tracknya Tuhan sampai ke garis akhir hidup kita. Berikan kemuliaan yang paling mulia buat Yesus. Yang kedua, kata Pastor Ari, kita sampai jam 9 malam ya Pastor ya. Puji Tuhan. Yang bilang amin siapa tadi? Gak bisa dipancing dikit Jumat sini ya Pastor Ari ya. Aduh Tuhan Yesus tolong. Kalau sampai jam 9 saya izin istirahat dulu lah ya. Ya, tadi sampai mana ini? Yang nomor 2. Buka ayatnya, Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 15 ayat 26. Yang di online masih bisa mengikuti ya. Keluaran pasal 15 ayat 26. Ya, Bu Demikianlah Noli. firman Tuhan, Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Demikianlah Amin. firman. Jika kamu mendengarkan mendengarkan apa? Suaraku dan melakukan. Ya. Yang kedua saudara, agar saudara dan saya bisa merasakan penyertaan Tuhan sampai akhir hidup kita. Yang kedua yang harus kita lakukan, taat. Apa? Taat. Taat dan setia kepadamu Tuh. Sekarang saya tanya, buat jemaat Tuhan di His Grace Church Jakarta, siapa yang merasa bahwa kita adalah orang-orang yang taat? Angkat tangan. Gak ada yang taat di sini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang merasa bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang setia? Angkat tangan. Na'udzubillah. Gak ada juga. Inna lillahi. Oke, saya ganti pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya, saya mau tanya. Apa yang membedakan taat sama setia? Yang benar jawabannya nanti ditraktir Pastor Ari di Starbucks. Satu orang aja Pastor. Ya. Ayo, ada yang bisa jawab? Angkat tangan? Atau angkat kaki? Ya, ada yang bisa tahu? Apa bedanya taat sama setia? Ayo, jangan bisik-bisik. Langsung lantang jawabnya. Apa bedanya taat sama setia? Kalau taat itu gini Pak, kalau setia nama band Pak. Apa? Ayo. Taat disiplin. Setia? Apa? Setia mengasihi mencintai. Oke, gak apa-apa. Yang lain? Pokoknya jawab, mau salah mau benar tetap masuk surga saudara. Iya. Ada lagi yang mau jawab? Apa bedanya taat sama setia? Menanti? Menanti ada tiga. Oke. Hampir mendekati. Saya kasih tahu. Perumpamannya begini.
Yang sudah menikah ya, yang sudah menikah. Bu, Pak, saya mau tanya. Apakah pasangan kita sudah bisa dikatakan dia setia? Itu dari hati banget tuh yang bilang belum. Sudah apa belum? Sudah apa belum? Yang bilang sudah angkat tangan. Yang bilang belum? Yang gak jawab apa-apa angkat kaki silakan. Iya, serius saya tanya. Yang berkata bahwa pasangan kita adalah pasangan yang sudah setia. Siapa? Gak ada yang jawab juga. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Yang membedakan taat sama setia itu bicara waktu. Apa? Taat itu kita lakukan saat kita masih hidup. Kita bisa dikatakan setia ketika kita bisa mengakhiri sampai garis akhir. Halo? Bu, benar nggak kalau misalnya kita bilang pasangan kita tuh pasangan setia kalau dia belum sampai mati sama kita? Benar apa enggak? Kalau dia pasangan yang setia, dia akan mendampingi kita sampai kita tutup usia. Makanya Yesus dikatakan pribadi yang setia karena dia mau mati buat setiap kita. Katakan amin. Kalau saudara hari ini mau jadi pribadi yang setia, taat sampai akhir. Apa? Taat sampai akhir. Masalahnya untuk taat sampai akhir itu nggak gampang, betul? Betul? Banyak sekali godaan-godaan yang datang. Untuk taat sama Tuhan itu nggak gampang. Contoh simpel aja, hari Minggu sore-sore udah hujan, mendung, geledek, gak ada ojek. Becek, ya kan? Terus disuruh pilih, mau yuk kita ke gereja HGC Church yuk. Siapa yang khotbah? Itu Pastor Stefano Rumah yang mana? Yang gemuk, yang gendut, yang cerewet. Minggu depan aja dah. Gak usah yang sekarang. Kata gitu. Udah gitu pendetanya lama, banyak makannya. Itu minggu depan aja. Kata gitu. Tuh, ada hal-hal gitu aja. Kita sering belum untuk ibadah aja gak taat, betul apa enggak? Akhirnya temennya bilang, yaudah yuk kita ke mall yuk, kemana? Kokas. Lebih enak di Kokas, kita bisa nonton, bisa makan. Semuanya ada di situ. Betul nggak? Loh, semua orang begitu. Lebih banyak begitu kan? Hal yang kayak gitu aja, nggak usah bicara kita taat ngelakuin firman. Ibadah aja begitu. Bagaimana kita mau jadi pribadi yang setia? Hanya dari perkara kecil aja kita nggak bisa taat. Halo? Kita lihat contohnya di dalam Lukas. Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Tapi buka ayat 4 sampai 6 aja, Bu. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai ayat 6. Demikianlah firman Tuhan, Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Iya, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa yang sudah pernah baca perikop ini? Saya mau tanya. Simon Petrus. Profesinya apa? Apa profesinya? Ya, bukan pegawai KPK ya. Nah, lah. Yesus profesinya apa? Apa? Tukang? Pertanyaan saya. Pantes gak seorang tukang kayu ngomong begini sama seorang nelayan? Halo? Pantes gak?
Berhak gak Simon marah? Berhak gak? Secara profesi berhak gak? Gak nyambung men, sorry. Misalnya, saya izin dulu kamera, mundurin dulu kameranya. Keyboardis, kamu main dulu, coba main. Main. Bro, lo salah bro nadanya bro. Dia bisa marah gak sama saya? Marah gak? Lu pendeta gemuk gak tahu apa-apa, belagu bener lu. Betul apa enggak? Betul enggak? Betul kan? Tapi Simon Petrus dia enggak kayak gitu. Ayat 5-nya dia katakan apa? Coba bantu saya lagi Bu Loli, ayat 5. Ayat 5, Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam. Guru, sudah sepanjang malam. Dia udah bukan yang enggak usaha, dia udah sepanjang malam. Tapi tiba-tiba Yesus datang kucuk-kucuk, datang ke tempat lebih dalam. Yang ngomong tukang kayu, gimana gak emosi dia? Benar gak sih? Lalu apa yang dikatakan Simon Petrus? Tetapi Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini kuncinya. Karena engkau yang menyuruhnya, maka aku yang dilakukan Simon adalah taat. Apa yang kita bisa pelajari dari perikop ini? Ayat ke-6-nya. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Dia menangkap sejumlah besar ikan, sampai jala mereka sampai. Apa yang kita bisa pelajari dari perikop ini? Ketaatan menghasilkan kelimpahan. Sekali lagi saya ulangi. Ketaatan menghasilkan kelimpahan. Katakan amin. Yes. Saudara mau diberkati berlimpah-limpah? Saudara mau diberkati berlimpah-limpah? Kuncinya satu. Taat. Kalau Simon gak melakukan apa yang Yesus katakan, dapat ikan gak dia? Yang dia dapat bukan 1, 2, 3 ekor ikan. Yang dia dapat sejumlah besar sampai dikatakan jalannya mulai koyak. Mungkin dia dapat ikan hiu, ikan paus, saya gak tahu. Tapi yang pasti dia dapat sejumlah besar ikan. Berarti bukan 1, 2, berarti itu banyak. Dan hari ini kalau kau taat, ketika kau menghadapi masalah, percayalah, Tuhan sedang siapkan berkat-berkat yang berlimpah dalam hidup setiap kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Bu, Pak, saya kasih tahu. Saya waktu membangun pelayanan, saya belajar untuk taat sama Tuhan. Gak gampang. Pastor Ari, pelayanan, bangun pelayanan ini gak gampang, betul Pastor Ari ya? Butuh namanya ketaatan ya Pastor ya. Butuh ketaatan. Emang dikira sewa ini gratis? Gak. Gratis gak Pastor? Bayar? Gratis? Bayar kan? Bayar. Tapi ada harga yang dibayar. Itu bicara soal ketaatan. Ketika kita mau taat, Tuhan siapkan lumbung-lumbung berkat bagi setiap kita. Bu, Pak, marilah akhir zaman ini kita belajar jadi pribadi yang taat. Agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang setia di dalam Tuhan. Dan ketika kita taat, percayalah, kita akan merasakan penyertaan Tuhan sampai akhir hidup kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sebagai kesimpulan, saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara. Penyertaan Tuhan itu pasti. Bilang sama saya penyertaan itu pasti. Yang gak pasti kita. Betul apa enggak? Sekali lagi ikuti saya. Penyertaan Tuhan itu pasti. Yang gak pasti kita. Ya, karena kita sering berubah. Hanya karena masalah datang, karena pergumulan datang, karena sesuatu yang terjadi datang. Lihat Musa.
sudah belajar taat, akhirnya dia melakukan kesalahan. Betul apa enggak? Firman Tuhan katakan untuk katakan pada batu, tapi yang dilakukan apa? Pukul. Hanya karena permasalahan yang terjadi berulang kali, permasalahannya sama. Karena bangsa Israel haus. Masalahnya sama enggak? Masalahnya sama enggak yang terjadi dalam perjalanan? Sama. Selalu haus, selalu lapar. Tapi akhirnya Musa melakukan kesalahan dan dia nggak taat sama Tuhan. Hari ini saya nggak mau kita jadi pribadi-pribadi yang kehilangan ketaatan sama Tuhan. Hanya karena masalah yang terjadi terus menerus berulang kali dalam hidup kita. Maka saya mengingatkan sebagai hamba Allah. Hari ini agar kita bisa merasakan penyertaan Tuhan sampai akhir hidup kita. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus apa? Janjian sama Tuhan. Jangan sok pintar, jangan sok hebat, jangan sok mampu. Saya ingatkan sekali lagi. Jangan sok pintar, jangan sok hebat, jangan sok. Ya. Ingat, hidup kita Tuhan yang pegang kendalinya. Jangan merasa saya mampu, jangan merasa saya bisa, jangan merasa saya bisa melakukan semuanya tanpa Tuhan. Firman Tuhan katakan, di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini belajar untuk janjian sama Tuhan. Amin. Yang pertama kita harus janjian sama Tuhan. Jangan sok pintar, jangan sok hebat, jangan sok mampu. Yang kedua, kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat sama Tuhan. Kalau kita taat sampai akhir, kita menjadi pribadi-pribadi yang setia di dalam Tuhan. Dan ketika kita menjadi pribadi yang setia, kau dan aku menjadi anak-anak Allah yang setia, mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Diberkati oleh Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita bangkit berdiri. Saya mau kita meresponi firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih. Sama-sama kita fokus menyembah Tuhan sore hari. Kita responi firman. Kami bersyukur, berterima kasih. Kau baik Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Sekali lagi katakan, selidiki lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tersembunyi. Sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, telah aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kembali dari awal naikkan pujian ini, katakan, selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihimu. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku,
tersembunyi. Sama-sama angkat kedua tangan menyatakan, telah kulihat kebaikanmu di hidupku. Ku berjuang, kau dapati. Sekali lagi katakan, aku lihat, oh Tuhan, di hidupku. Ku berjuang, kau dapati aku. Musik mengalun dengan lembut. Saudara dalam hadirat-Mu. Saudara, hari ini firman sederhana yang saya sampaikan hari ini berbicara bagi setiap kita tentang penyertaan Tuhan yang dialami oleh Musa. Yang dimana saya percaya bahwa penyertaan Tuhan yang sama juga menyertai setiap kita. Cuma terkadang penyertaan Tuhan itu pasti, tapi kita yang tidak pasti di dalam mengikuti rancangan-rancangannya Tuhan. Dan hari ini sebagai hamba Allah saya mengingatkan, pentingnya setiap kita untuk janjian sama Tuhan di dalam mengiring dan mengikuti rencana Tuhan dalam hidup ini. Itu akan memberikan dampak sampai akhir hidup kita. Sehingga kita tahu dan kita merasakan bahwa Tuhan Allah yang kita sembah benar-benar ada dan menyertai kita. Hari ini saya nggak tahu apa yang menjadi masalah saudara. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Mungkin saudara ada yang bergumul tentang ekonomimu. Mungkin kau ada yang bergumul tentang keluargamu. Mungkin kau ada yang bergumul tentang pekerjaanmu. Hari ini saya rindu saudara berada di tempat saudara. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan. Minta ampun sama Tuhan kalau selama ini kau ngerasa aku mampu, aku sanggup, aku bisa melakukan ini sendiri tanpa Tuhan. Belajar koreksi diri kita lagi saudara. Belajar untuk janjian sama Tuhan. Katakan, Tuhan, ampuni aku kalau selama ini aku sok pintar, sok hebat, sok mampu. Hari ini aku mau janjian sama Tuhan. Mungkin hari ini bisnisku boleh gagal. Mungkin hari ini pergumulanku belum selesai. Tapi hari ini aku mau belajar untuk janjian sama Tuhan. Biar Tuhan yang berparakara atas hidupku. Biar Tuhan yang campur tangan atas masalahku. Biar Tuhan yang memberikan jalan keluar dalam hidup setiap. Dan hari ini kamu mau belajar untuk jadi pribadi-pribadi yang taat dengan apa yang Tuhan katakan, dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ampuni kami kalau selama ini kami melenceng, kalau kami selama ini gak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Ampuni kami. Terima kasih kalau dalam penyertaan hidup, dalam hidup kami, Tuhan menyertai kami sepanjang usia kami. Mungkin hari ini kau ada yang berusia 50 ke atas, mungkin kau ada yang berusia 50 ke bawah. Tapi ingat lagi kebaikan Tuhan. Tuhan menyertai kita, tidak pernah putus-putusnya. Oleh sebab itu saudara, saya rindu setiap kita. Hari ini berdoa sama Tuhan, saya kasih waktu 1-2. Apapun yang menjadi doamu di hadapan Tuhan, berdoalah. Katakan, Tuhan, mulai hari ini aku serahkan masalahku. Mulai hari ini aku serahkan pergumulanku. Mulai hari ini aku serahkan sakit penyakitku. Agar segala perkara dapat aku tanggung di dalam Engkau. Agar aku bisa mampu melewati setiap yang terjadi dalam hidup setiap kami. Kiralah dabasyik. Kiralah dabasyik. Apapun masalah mari. Segala perkara
dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sama-sama katakan, ku tetap percaya. Tuhan Jemaat